Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari Prodi Pendidikan ITS Semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang munculnya partai nasionalis dalam pergerakan. Pertama yaitu pergerakan wanita. Gerakan Wanita Indonesia atau GWAPI adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan sampai 1960-an. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950 dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1950. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, tetapi sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum, perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Gerakan Wanita Istri Sedar atau GAIS. Pendahulu GWAPI didirikan pada bulan Juni 1950 oleh 6 serikat organisasi perempuan yang ada berbasis di Pulau Jawa. Organisasi lainnya dari seluruh Nusantara bergabung dengan grup selama beberapa tahun berikutnya. Ini mendirikan kantor-kantor di seluruh negeri dan berkantor pusat di Semarang. Kemudian dikenal sebagai Kota Merah bagi banyak organisasi kiri mereka. Setelah Soeharto menjadi presiden, GWAPI dilarang keberadaannya. Ribuan GWAPI dibunuh sebagai bagian dari pembersihan anti-komunis berdarah. Dan pembunuhan seperti halnya banyak orang lain yang dicurigai sebanyak anggota PKI dan juga menyebabkan jatuhnya Soekarno. Yang kedua yaitu Parindra. Dr. Sutomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, pada akhir 1935 di kota Solo, Jawa Tengah, berusaha untuk menggabungkan antara Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, Serikat Seledes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya. Sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan Dr. Sutomo pada tahun 1930 di Surabaya, Jawa Timur. Parindra pertama didirikan pada tahun 1935 sebagai hasil penggabungan antara Perkumpulan Politik Budi Utomo dan Perserikatan Bangsa Indonesia dengan tujuan bekerjasama dengan Belanda untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Raden Sutomo, Muhammad Husni Tamrin, Susanto, Muhammad Husni Tamrin, dan menjadi kelompok Indonesia yang paling berpengaruh di Polskat, badan legislatif yang didirikan oleh Belanda. Salah satu bukti kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Tamrin meninggal dunia, para anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya. Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut Surya Wirawan atau Matahari Gagah Berani, yang disinyalir nama ini bertendensi dengan negara Jepang. Dengan demikian, Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda di awal berdirinya. Keputusan penolakan konstitusi Cipta itu sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, Tamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru, yaitu mendirikan GAIS pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindra, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, dan dari banyaknya partai yang bergabung, jelas bahwa organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional baru yang lebih efektif daripada bergerak sendiri. Pada tanggal 24 Oktober, GAIS membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAIS selanjutnya dilakukan oleh KRI dengan mengadakan Kongres-Kongres Indonesia. Parlemen tetap merupakan tujuan utama GAIS selain memajukan masalah sosial ekonomi. Setelah materi yang dapat saya sampaikan, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.